Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hudhud, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan kami Hudhud Channel. Bantu subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel kami. Halo sahabat Hudhud, kali ini Hudhud Channel mengulas sejarah daripada Nabi Muhammad SAW bin Abdullah sebagai wirausahawan. Bahkan sampai 13 pasar yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW di sekitaran Jazirah Arabia. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah sebagai wirausahawan. Suatu perubahan sejarah terjadi di Arabia di abad ke-7, diawali dengan menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sebelumnya, Muhammad berprofesi sebagai wirausahawan atau pedagang. Dengan kata lain, suatu perubahan besar terjadi meliputi berbagai bidang: hukum, tata sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Nyata dipelopori proses perubahan awalnya oleh seorang yang pada awalnya berprofesi sebagai wirausahawan di pasar. Pada umumnya, hal ini oleh para sejarawan kurang memerhatikan pasar sebagai sentral awal perubahan besar dalam suatu masyarakat. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah ketika berusia 12 tahun untuk kali pertamanya melakukan perjalanan niaga ke Syria bersama pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, seorang wirausahawan termuda di antara rombongan wirausahawan Mekah. Dengan ikut sertanya Muhammad bin Abdullah dalam kafilah wirausahawan Mekah, Abu Thalib menyatakan, "Aku akan selalu bersama dengannya dan kami berdua tidak akan salah seorang meninggalkannya." Ketika rombongan wirausahawan Abu Thalib sampai di Syria, berjumpalah dengan pendeta Nasrani Bahira sebagai pendeta yang mukasafah. Tiba-tiba pendeta Bahira mengundang untuk santap makan bersama. Hal ini tidak pernah dikerjakannya terhadap wirausahawan lainnya. Oleh karena itu, Abu Thalib menanyakan hal tersebut. "Apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini, ya pendeta Bahira? Anda tidak pernah menjamu kami sebelumnya seperti sekarang ini." Jawab pendeta Bahira, "Anda semuanya adalah tamuku dan aku harus menjamumu." Hal ini terjadi pada 582 Masehi. Ternyata setelah selesai santap makan, pendeta Bahira menanyakan siapa anak muda tersebut. Abu Thalib menjawab, "Keponakannya." Selanjutnya, pendeta Bahira memperlihatkan tanda pada badan anak muda ini, Muhammad bin Abdullah. Di antara kedua pundaknya terdapat lambang kerasulan. Kemudian ia menyuruh Abu Thalib bersama rombongannya segera kembali ke Mekah. Pendeta Bahira berpesan, "Demi Allah, bila Yahudi melihatnya akan sangat berbahaya." Pesan ini sangat diperhatikannya dan Abu Thalib berusaha mendampinginya hingga benar-benar keponakannya dewasa. Setelah Muhammad bin Abdullah semakin dewasa, beliau mencoba pula untuk berdagang sendiri tanpa disertai oleh pamannya lagi. Kemudian membawa barang dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha, kadang mendapatkan upah, kadang hasil sebagai partner di kalangan para niaga. Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Shadiq, jujur, amin, terpercaya, berkarakter, terhormat. Pada usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah pada 595 Masehi. Masyarakat jahiliyah meresahkan Muhammad bin Abdullah setelah menikah pada usia 30 tahun. Beliau sering melakukan khalwat di Gua Hira, Jabal Nur. Kegiatan spiritual ini dilakukan karena masyarakat jahiliyah benar-benar kehilangan kesadaran kemanusiaannya. Di bawah kondisi yang demikian ini, beliau ingin sekali memanusiakan kembali manusia jahiliyah. Namun tidaklah berarti karena khalwatnya di Gua Hira perniagaannya dihentikan. Beliau tetap meneruskan, baik di pasar sekitar Mekah maupun keluar Mekah. Beliau pernah pergi untuk keperluan niaga ke Yaman, Najd, dan Najran pada Zulhijjah. Muhammad bin Abdullah melakukan kontak niaga yang sangat sibuk di pasar Ukaz dan Zulmajaz. Adapun pasar-pasar yang pernah dikunjungi oleh
Nabi Muhammad SAW ketika masih sebagai wirausahawan di sekitar Jazirah Arabia, yaitu Dumatul Jandal, pasar dekat Hijaz Utara yang berbatasan dengan Syria, merupakan pasar tahunan yang diramaikan pada sepenuh bulan Rabiul Awal. Dan yang kedua, pasar Musaqqar, sebuah kota yang terkenal di Hijaz, Bahrain. Di sini diselenggarakan pasar tahunan sepenuh bulan Jumadil Awal. Yang ketiga, Suhar, pasar di Oman, merupakan pasar tahunan yang berlangsung selama 5 hari di bulan Rajab. Yang keempat, pasar Daba, salah satu di antaranya 2 kota pantai yang dijadikan pusat kegiatan pemasaran komoditi produk Cina, India, dan kota-kota dari timur lainnya. Di sini timbul pasar tahunan setelah pindah dari pasar Suhar. Oleh karena itu, aktivitas pemasarannya terjadi pada akhir bulan Rajab. Para wirausahawan dari pasar Suhar setelah 5 hari pada bulan Rajab, pada akhir bulan Rajab pindah ke Daba. Kelima, pasar sihir atau maharah, pasar tahunan sihir. Ini di pantai antara Aden dengan Oman. Di sini dikenal dengan parfum amber. Pasar tahunan diadakan pada nisfu Sya'ban. Dan yang keenam, pasar Aden. Pasar tahunan Aden diselenggarakan pada puluhan pertama Ramadan. Di sini merupakan tempat pemasaran komoditi dari wilayah timur dan selatan. Pasar yang ketujuh, pasar San'a. San'a nama ibu kota Yaman. Pasar tahunan di sini dibuka sebagai kelanjutan dari Aden, dilaksanakan dari puluhan kedua hingga akhir Ramadan. Pasar yang kedelapan, pasar Rabiah, salah satu kota Hadramaut, pasar tahunan yang diselenggarakan pada nisfu atau pertengahan hingga akhir Zulqa'dah. Pasar yang kesembilan, pasar Ukaj. Pasar yang kesembilan, pasar Ukaj. Pasar Ukaj terletak di Nejaj. Atas pasar tahunan ini diselenggarakan bersamaan waktunya dengan pasar Rabiah Hadramaut, artinya dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir Zulqa'dah. Pasar yang ke-10 yaitu pasar Dazul Mazaz. Pasar Zul Mazaz yang berposisi dekat dengan Ukaz. Pasar tahunan ini diselenggarakan setiap 1 sampai 7 Zulhijjah. Pasar yang ke-11, pasar Mina. Mina sebuah pasar sebagai kelanjutan daripada pasar Zul Mazaz. Waktu pasar tahunan Mina diselenggarakan bersamaan dengan waktu haji. Pasar yang ke-12, pasar Najat. Pasar tempatnya di Khaybar, dan pasar tahunan ini diselenggarakan di puluhan pertama hingga akhir bulan Muharram. Pasar yang ke-13 yaitu pasar Hijr, sebuah kota dari Yamamah. Adapun pasar tahunan ini diselenggarakan waktunya bersamaan dengan pasar Najat, artinya dirayakan pada waktu puluhan pertama hingga akhir Muharram. Demikianlah aktivitas pasar-pasar yang berada di Jazirah Arabia menurut sumber sejarah.